kasih Tuhan, siang hari ini kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan, hidup yang berkuasa dan yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang mampu menolong kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Suatu kemampuan akan kami alami siang hari ini, kekuatan baru akan kami miliki pada siang hari ini. Kami pulang dari tempat ini tidak sama dengan waktu kami akan datang tadi, tapi kemurahan Tuhan Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami akan duduk mau mendengar dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, terpuji Tuhan. Amin. Dengan kasih Kristus saya menyapa sekalian kita yang ada dari tempat ini. Selamat siang. Shalom. Tuhan yang memberkati kita sekaliannya saat kita dengar firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menolong dan melingkupi setiap kehidupan kita. Hari ini kita yang ada di tempat ini mendapat kekuatan dari Tuhan dan kesiapan untuk kita bisa menikmati firman Tuhan. Ya, seberapapun kita yang ada, biarlah Tuhan yang menolong kita dan memampukan kita. Baik, dengan tema yang sudah ada, yaitu ada kekuatan dari Tuhan atau kekuatan dalam Tuhan. Ya, sebab kita tahu dan percaya, ya hari-hari ini ada suatu kelemahan-kelemahan mungkin yang datang menerpa kita. Mungkin kesedihan-kesedihan hati, ya mungkin pergumulan-pergumulan yang berat yang mungkin kita alami dan itu seizin Tuhan. Tetapi Tuhan berkata dalam firman-Nya ada kekuatan yang akan kita alami. Tentunya kekuatan itu mak Tuhan bukan kekuatan dengan apa yang ada dalam dunia ini yang kita miliki. Sebab saya yakin kekuatan di dalam dunia, kekuatan yang kita miliki itu terbatas. Sebab ada satu kali ketika memang kekuatan itu tidak akan bisa memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi kekuatan dalam Tuhan itu saudara harus aminkan, kekuatannya tidak terbatas dan terus bekerja, dan itulah yang terus kita rindukan untuk kita alami dalam setiap kehidupan kita sekaliannya. Kita akan lihat dalam pembacaan firman Tuhan apa itu kekuatan di dalam Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Kita akan lihat dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Ya mungkin hari-hari ini ada yang lemah, ada mungkin dalam satu pergumulan kesedihan, tetapi ada kekuatan yang akan kita miliki, yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Apa itu kekuatan yang kita miliki? Dalam 2 Timotius pasal yang kedua pada ayatnya yang pertama, mari kita membaca bersama-sama. 2, 3, ya. Ya, jadi apa kekuatan yang kita miliki di dalam Tuhan? Kekuatan yang kita miliki di dalam Tuhan adalah kekuatan di dalam kasih karunia Tuhan. Kekuatan di dalam kasih karunia Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa tetap mengikut Tuhan. Jadi itu kekuatan dalam kasih karunia. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah rintangan kita, kita tetap bisa mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, tidak meninggalkan Tuhan di dalam halangan dan rintangan. Jadi hari-hari ini yang mau kita rindukan di dalam setiap pengikutan kita kepada Tuhan. Jadi saat Tuhan izinkan suatu pergumulan kepada kita datang, ya suatu masalah datang kepada kita, ada kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kasih karunia Tuhan itu adalah pemberian yang tidak layak kita terima, tapi kita layak terima. Itu kasih karunia. Kita tidak layak terima, tapi kita bisa terima. Itulah namanya kasih karunia. Itulah kekuatan di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi sebenarnya tidak bisa kita layak untuk menerima itu, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan ada kekuatan dalam setiap kehidupan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak kecewa, tidak putus asa sekalipun Tuhan mengizinkan segala sesuatu rintangan dan tantangan. Apa itu kekuatan dalam kasih karunia Tuhan? Pasal yang kedua dalam 2 Timotius ayat yang ke-6. Ya, apa itu kekuatan dalam kasih karunia Tuhan? Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang ke-6 kita akan perhatikan.
Ya, 3, 2, ya. Nah ini, jadi apa itu kekuatan di dalam Tuhan? Kekuatan di dalam Tuhan adalah kekuatan di dalam kasih karunia Tuhan yang membuat kita tidak mau kecewa, tidak mau putus asa, tetap mengikut Tuhan sekalipun diizinkan Tuhan mengalami rintangan. Apa itu kekuatan dalam kasih karunia Tuhan? Yaitu kekuatan sebagai seorang petani. Nah inilah kasih karunia Tuhan. Jadi ada kekuatan sebagai seorang petani. Kekuatan sebagai seorang petani itu yaitu apa? Sabar dan tekun. Nah inilah kekuatan dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan kalian mengalami penderitaan, mengalami cobaan, masalah, Tuhan kasih karunia Tuhan, kekuatan. Apa itu? Yaitu kita bisa sabar dan tekun. Ya, sabar dan tekun. Mari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai 11. Ya, kita lihat itu ya. Jadi saat saudara mengalami ujian tantangan, saudara harus sabar dan tekun. Mari kita lihat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai 11. Kita baca sama-sama. Apa yang dimaksud dengan sabar dan tekun itu? Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai 11. Mari silakan. Ya, 3, 2, ya. Sampai saja. Sesungguhnya petani itu. Jadi saat menghadapi ujian ada kasih karunia Tuhan, itu kekuatan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Sabar dan tekun sebagai seorang petani, yaitu sabar untuk menanti waktunya Tuhan menolong kita. Amin. Gak usah mau tercepat-cepat. Ya, jangan pula saudara berkata, mana? Ya, aku sudah sabar. Ya, aku sudah tekun. Itu kekuatan petani itu, sabar dan tekun. Yaitu sabar tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan selalu mengingatkan kalau kita ini harus sabar dan tekun. Kalau Tuhan belum menolong kita dari masalah kita, kalau Tuhan belum menolong kita dari persoalan-persoalan kita, kalau Tuhan belum menolong kita dari pergumulan-pergumulan kita, kalau Tuhan belum menyelesaikan setiap persoalan kita, kita harus sabar dan tekun. Kenapa Tuhan belum tolong saya? Kenapa Tuhan belum tolong selesaikan masalah saudara? Berarti Tuhan masih sibuk dengan pribadi rohani kita yang belum beres. Kalau Tuhan belum menolong saudara, jangan katakan kapan waktunya Tuhan menolong. Karena Tuhan masih sibuk dengan rohani kita yang belum beres, yang banyak kelemahan dan kekurangan. Ini yang pertama-tama mau dibereskan Tuhan. Ya, petani begitu, dia tabur, dia tanam benih, dia harus sabar dan tekun. Dia pupuk, dia siram. Mungkin ada di samping kiri kanan, muka belakangnya lalang-lalang, dia harus bersihkan. Dia sabar dan tekun untuk menantikan waktu panennya. Kita juga begitu, Tuhan. Kekuatan kita dalam Tuhan, kita harus sabar dan tekun. Sabar kita untuk menantikan waktu pertolongan Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Gak usah mau tercepat-cepat. Ya, petani itu tidak mau cepat-cepat. Ya, saat kita diizinkan Tuhan mengalami ujian, saat Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan, kita mau harus banyak duduk di kaki Tuhan, menantikan waktunya Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan saya dan saudara. Ya, saudara mau sabar dan tekun untuk menanti waktu Tuhan. Ya, sekalipun mungkin Tuhan belum tolong kita, seperti petani sabar. Dia pupuk, dia siram, dia sabar, dia bersihkan lalang sekelilingnya, dia sabar. Tuhan mana? Kok belum ada pertolongan Tuhan? Kenapa Tuhan belum tolong? Berarti jawabannya Tuhan masih sibuk dengan rohani kita yang belum beres. Tapi kalau kita mau sabar dan tekun, apa yang kita akan alami? Yakobus 5 ayat 11 ya. Kalau kita mau sabar dan tekun, sabar kita sebagai seorang petani dalam segala pergumulan kita. Mari Yakobus 5 ayat yang ke-11 kita lihat. Yakobus 5 ayat 11 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Perhatikan,
saat Tuhan izinkan kita mengalami persoalan pergumulan yang Tuhan mau rindukan dalam setiap kehidupan kita, kita mau sabar dan tekun menanti waktu Tuhan. Ya, kita sabar sebagai seorang petani sabar. Kalau kita sudah sabar dan tekun, Yakobus 5 ayat 11 berkata, kalau kita sabar dan tekun, maka apa yang kita terima? Maka lihat, ada pemeliharaan Tuhan secara dobel dengan penuh belas kasihan. Tuhan akan menyatakan belas kasihannya kepada kita, umat Tuhan. Pasal 5 ayat 11. Yang penting kita sabar dan tekun. Gak usah kita mau terburu-buru, gak usah kita putus asa, umat Tuhan. Gak usah kita kecewa, gak usah kita bersungut-sungut, tidak usah kita menggerutu. Yang penting sabar tekun saja. Maka ada belas kasihan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang akan dinyatakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Itu saja, simpel. Gak usah kita takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Itu sudah cukup bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mau bersabar dalam segala kelemahan kita, dalam segala mungkin pergumulan saudara, kesedihan hatimu, sabar saja. Tunggu saja waktunya Tuhan menolong kita. Maka saudara akan perhatikan ada kasih sayang Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita ulang baca Yakobus 5:11. Ya, dengan kuat kita baca sama-sama ini. Kita tekankan ayat ini menjadi satu renungan kita. 3, 2, ya. Kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka telah, katakan amin. Amin. Mau saudara bertekun, mau bersabar, mau tunggu waktunya Tuhan, mau tidak menggerutu, mau tidak mengomel, mau sabar. Terus 3, 2, ya. Kamu, ya. Dan belum ada masalah yang kita hadapi seperti masalah Ayub. Ayub anaknya meninggal semua, istrinya meninggalkan dia, sampai istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu. Ayub orang yang terkaya waktu zamannya, dia tidak kekurangan apa-apa. Sahabatnya semua meninggalkan dia, hartanya semuanya habis, sampai menggaruk borok yang di badannya pun Ayub tidak lagi memakai tangan, tapi dia memakai pecahan beling, saking gatalnya. Itu dalam kitab Ayub. Waktu teman-temannya meninggalkan dia, dia mengatakan,
Dia mempersalahkan ibunya yang sudah menyusui dia, yang telah melahirkan dia. Tapi di Ayub pasal 42, Ayub berkata demikian, aku mencabut semua perkataanku, dengan menyesal aku duduk di atas debu dan abu. Dia sabar menantikan waktunya Tuhan menolong. Setelah dia berkata demikian, saudara akan lihat ayat selanjutnya. Saya akan baca. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub, karena Tuhan Maha Penyayang. Sebenarnya Tuhan tunggu waktu kita sabar dan tekun, tidak mengomel. Kalau kita sudah sabar dan tekun, tidak mengomel, ada kasih sayang Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita, dan penuh belas kasihan. Saudara mau dikasih sayang Tuhan, mau disayang Tuhan, belajar untuk sabar dan tekun, maka kita akan lihat ada kasih sayang Tuhan, penuh belas kasihan. Ayat terakhir kita lihat Ayub 42. Ya, Ayub pasal 42. Kita Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Ya, saya akan baca. Perikopnya, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan dirinya. Waktu dia sudah menggerutu, mengomel di pasal sebelumnya, pasal yang ke-42 ayat 5, dia cabut. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia cabut semua perkataannya. Dia cabut semua apa-apa yang sudah diucapkannya. Dia mengomel, dia menggerutu. Ayat 10, perhatikan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Yang terbaik Tuhan siapkan. Kalau kita mau sabar menanti waktunya Tuhan, ya, kita mau tekun, tidak mengomel, tetap aja ikut Tuhan, tetap ikut relnya Tuhan, tetap mengiring Tuhan. Sekalipun ada tantangan, Tuhan izinkan apapun persoalan yang tidak sesuai dengan kehidupan, tetap saja ikut Tuhan. Maka perhatikan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siburian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.